Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dari konsep dasar teknologi sensor. Nah, di sini mungkin teman-teman pernah ya mendengarkan apa yang dinamakan sensor. Mungkin ada teman-teman yang pernah menggunakan sensor untuk dalam penerapan suatu kasus ya. Nah, teman-teman kita akan membahas terkait dengan teknologi sensor. Nah, di sini terkait dengan sensor dan teknologi sensor. Sensor itu apa sih? Jadi teman-teman itu kan terkadang menggunakan ya, tapi tidak tahu oh ini sensor itu secara pengertiannya ataupun secara definisinya atau secara konsepnya itu yang seperti apa. Nah, di sini adalah sensor merupakan alat perangkat atau elemen yang mampu mendeteksi perubahan lingkungan atau kondisi fisik tertentu ya, dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca dan diinterpretasikan ya oleh instrumen atau sistem elektronik lainnya. Nah, di sini kalau secara fungsinya ya, sensor itu berfungsi sebagai transdusernya, yang artinya mereka itu mengubah satu bentuk energi, misal panas, kemudian cahaya, kemudian tekanan ataupun kelembapan ya, salah satu contohnya. Dan mungkin juga banyak-banyak lain-lainnya ya dengan bentuk energinya, kemudian menjadi bentuk energi lainnya, dan biasanya dalam bentuk sinyal listrik. Nah, dari energi-energi dalam bentuk tadi ya, kemudian mulai dari panas, kemudian dari cahaya, kemudian dari tekanan dan kelembapannya itu sendiri, kemudian kita bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Nah, nanti akan dalam bentuk sebuah sinyal listrik. Nah, kemudian kalau seandainya dia itu terkait dari teknologi sensor, nah itu seperti apa? Nah, kalau terkait dengan teknologi sensornya itu sendiri adalah bidang ilmu atau bidang ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan pengembangan, pemahaman dan penerapan sensor dalam berbagai aplikasi ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ternyata sensor ini bisa kita terapkan, bisa kita melakukan sebuah pengembangan ataupun kita bisa pemahaman ya dalam berbagai aplikasi ya. Nah, di sini dari teknologi sensornya ini sendiri dia itu mencakup berbagai aspek. Kemudian termasuk dalam pengembangan sensor fisik, kemudian juga ada prinsip kerja sensor, kemudian juga ada pengolahan data sensor, kemudian juga ada konektivitas sensor, serta aplikasi sensor dalam berbagai bidang ya. Karena sekarang itu banyak sekali bidang-bidang yang dia itu menerapkan aplikasi-aplikasi sensor ya untuk menunjang dalam sebuah kegiatannya. Nah, kemudian kalau seandainya bisa kita ambil sebuah intinya ya antara sensor dan teknologi sensor itu sendiri. Nah, kalau sensor itu komponen fisik yang mendeteksi perubahan fisik ya. Dia itu kemudian kalau teknologi sensor itu apa? Dia itu lebih ke merujuk pada seluruh ekosistem yang berkaitan dengan pengembangan, pemahaman, penerapan sensor dalam berbagai aplikasi. Nah, di sini bisa kita lihat ya ada dua hal. Kalau yang sensor itu lebih ke komponen fisik ya untuk mendeteksi perubahan fisiknya. Nah, kalau teknologi sensor itu lebih ke merujuk ke seluruh ekosistem yang berkaitan dengan pengembangan nih, kemudian juga ada pemahaman dan juga ada penerapan sensor ya dalam berbagai aplikasi. Nah, kemudian di sini secara konsepnya ya, sensor itu juga ada fungsinya. Apa sih fungsi dasar dari sebuah sensor? Nah, yang pertama, salah satu fungsi dasar dari sensor itu adalah mendeteksi perubahan fisik. Nah, kalau di mendeteksi perubahan fisik itu yang seperti apa? Nah, di sini sensor mendeteksi perubahan dalam lingkungan atau kondisi fisik tertentu. Ini ya bisa perubahan suhu, kemudian perubahan cahaya, kemudian juga tekanan, kemudian kelembapan, gerakan, getaran, suara dan lain sebagainya. Nah, di sini ya dengan ini dia itu akan mendeteksi perubahan dalam lingkungan atau kondisi fisik tertentu. Itu adalah salah satu fungsi dari dasar sensor. Nah, kemudian juga ada yang dia itu melakukan konversi fisik ke sinyal listrik. Nah, di dalam konversi ini ya, dalam
fungsi nomor 2 ini, nah dia di sini adalah sensor mengubah perubahan fisik yang dideteksinya menjadi sinyal listrik. Nah, biasanya dilakukan dengan mengubah prinsip dasar tertentu ya sesuai dengan jenis sensornya. Mungkin contohnya ya seperti sensor suhu mengukur perubahan suhu ya dan menghasilkan sinyal listrik yang sesuai. Nah, ini adalah untuk yang konversi fisik fisik ke sinyal listrik. Kemudian yang nomor 3, dia itu melakukan pengukuran dan perekaman data ya. Nah, kalau di sini dia itu seperti apa sih untuk pengukuran dan perekaman datanya itu. Nah, di sini sensor itu melakukan mengukur nilai ya, mengukur nilai dari perubahan fisik yang dideteksinya. Nah, data ini dapat direkam dan diolah untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, kan kita kan bisa melakukan sebuah mengukur ya, kemudian kita juga bisa untuk dilakukan sebuah perekamannya dari datanya itu, kemudian dari rekamannya itu digunakan untuk diolah ya dalam berbagai aplikasinya. Nah, kemudian juga ada yang pemantauan dan kontrol. Nah, kalau pemantauan dan kontrol itu yang seperti apa sih? Nah, data yang dihasilkan oleh sensor ini ya, yang setelah tadi melakukan sebuah pengukuran akan menghasilkan data. Nah, data yang dihasilkan oleh sensor dapat digunakan untuk pemantauan dan kontrol berbagai sistem ya, misal dalam otomatisasi dalam sebuah industri. Kemudian sensor ini digunakan untuk mengontrol suhu dalam proses produksinya. Jadi seperti kita otomatis gitu ya. Jadi kalau secara otomatis kan kita bisa mengontrol suhu kalau ketika dalam sebuah produksi. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya pengukuran dan analisis. Nah, kalau pengukuran dan analisis itu yang seperti apa? Nah, sensor digunakan untuk pengukuran akurat ya dan analisis data dalam berbagai aplikasi. Nah, dengan adanya pengukuran dan analisis ini ya, kita bisa untuk mengukur akurat dan analisis datanya. Nah, ini bisa digunakan untuk dapat digunakan ilmu pengetahuan, kemudian juga bisa untuk kedokteran, lingkungan, dan masih banyak lagi. Nah, banyak sekali yang bisa diterapkan dalam pengukuran dan analisisnya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya untuk aplikasi cerdas. Nah, aplikasi dalam sistem cerdas ya. Nah, di sini sensor merupakan komponen kunci ya dalam sistem cerdas dan Internet of Things ya, atau IoT. Nah, mereka itu kan mengumpulkan data digunakan untuk membuat ya sebuah keputusan cerdas dan pengendalian otomatis. Nah, di sini kalau terkaitan dengan aplikasi dalam sistem cerdas, kalau di sini kan sebagai kunci ya antara sistem cerdas dan IoT-nya ya, bisa kan mengumpulkan data untuk dapat membuat sebuah keputusan dan melakukan pengendalian otomatis. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya keamanan ya, dan keamanan ya berarti keamanan. Nah, di sini digunakan ya sensor digunakan dalam aplikasi keamanan seperti sensor gerak ya dalam sistem alarm rumah atau sensor deteksi asap dalam sistem kebakaran. Nah, dia salah satu contohnya ya, dia itu lebih ke yang secure-nya, jadi keamanannya. Untuk keamanan rumah mungkin rumahnya diterapkan seperti itu, ataupun seandainya juga ada yang dia itu lebih ke deteksi asap ya. Jadinya nanti apakah usaha X dibutuhkan ini untuk mendeteksi sebuah kebakaran. Nah, itu kan juga bisa. Nah, kemudian juga ada kenyamanan dan kualitas hidup ya. Ada yang fungsinya juga ada untuk kenyamanan dan kualitas hidupnya. Nah, sensor di sini digunakan dalam perangkat konsumen untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidupnya ya. Nah, misalnya sensor dalam perangkat pintar ya, mengatur suhu ruangan dan mengukur aktivitas fisik kita ya. Jadi kan mungkin sekarang banyak sekali ya device ataupun seandainya sebuah perlengkapan yang dia itu menerapkan sebuah IoT ya, untuk dia itu kenyamanan, lebih tepatnya ke sensor ya, dia itu lebih ke kenyamanan dan kualitas hidup kita ya. Seperti halnya kan sekarang banyak dari jam tangan nih yang menggunakan ada sensor untuk mengukur detak jantung, kemudian kadar oksigen dan lain sebagainya, karena kan sekarang banyak sekali.
Nah, kemudian di sini kalau secara prinsip kerja ya, prinsip kerja kinerja sensornya sendiri nanti akan ada dua hal yang akan dibahas terkait dari kinerja sensornya itu sendiri. Nah, kalau seandainya terkait dari kinerja sensornya itu sendiri, nah nanti apa sih yang akan kita bahas dalam kinerja sensornya itu sendiri? Nah, di dalam kinerja sensornya itu sendiri dia itu akan yang pertama proses sensor mendeteksi perubahan fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, dan kemudian juga ada yang namanya jenis transduksi ya. Nah, di sini kalau terkait dalam proses ya, proses mendeteksi, nah biasanya lebih kita ke gambaran umumnya prosesnya itu seperti apa. Yang pertama kita akan yang namanya deteksi stimulus fisik. Kemudian juga ada yang namanya konversi energi, kemudian juga ada yang namanya produksi sinyal listrik, dan ada pemrosesan dan amplifikasi sinyalnya. Nah, di sini dan juga ada yang transmisi sinyal. Itu adalah gambaran kalau seandainya itu di dalam proses sensor deteksi. Nah, di dalam kalau yang deteksi stimulus fisik itu sensor dirancang ya untuk bereaksi terhadap jenis stimulus tertentu yang biasanya bisa berupa cahaya, suhu, kemudian tekanan, kelembapan, kemudian juga ada medan magnet, getaran, kemudian juga ada komposisi kimianya. Kalau yang dia itu terkait dari deteksi stimulus fisiknya. Kemudian juga ada yang konversi energi. Nah, di dalam proses yang ini terkait dari konversi energi ini, saat stimulus fisik itu sudah berinteraksi ya dengan elemen sensitif sensor, ya ini akan menghasilkan perubahan fisik atau kimia pada sensor. Nah, misalnya kalau untuk di konversi energi itu yang seperti apa? Nah, dia itu misalnya dalam sensor suhu ya, mungkin perubahan suhu menyebabkan perubahan dalam resistensi listriknya. Dalam sensor cahaya, contohnya mungkin juga ada foton cahaya yang terdeteksi menghasilkan arus listriknya. Kalau yang dia itu terkait dari konversi energinya. Kemudian juga ada yang dia itu terkait dari produksi sinyal listriknya. Nah, kalau di produksi sinyal listriknya itu lebih ke perubahan fisik, ini kemungkinan dikonversi menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal ini umumnya berupa perubahan tegangan, arus atau resistansi listriknya itu sendiri. Kalau kita itu lebih ke produksi sinyal listriknya. Kemudian kalau di dalam proses sensor mendeteksi perubahan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, kemudian juga ada yang namanya pemrosesan dan amplifikasi sinyalnya. Nah, di sini maksudnya seperti apa? Nah, kalau di sini dia itu sinyal listrik yang dihasilkan biasanya cukup lemah ya, dan kemungkinan memerlukan penguatan agar dapat diolah lebih lanjut. Nah, di sini untuk terkait dari pemrosesan amplifikasinya. Tidak yang sinyalnya yang lemah ini ya, dia itu harusnya dilakukan sebuah memerlukan penguatan agar sinyalnya itu lebih dapat diolah ke yang lebih lanjutnya. Kemudian yang terakhir kalau di dalam proses mendeteksi ini ya, nah di sini ada yang dia itu terkait dengan transmisi sinyalnya. Nah, kalau di transmisi sinyalnya itu yang seperti apa? Nah, setelah diproses ya, sinyal listrik dikirim ke unit kontrol atau pemrosesan seperti microcontroller atau komputer, di mana data tersebut ditampilkan dan digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Nah, itu adalah untuk gambaran terkait dari proses sensor mendeteksi perubahan fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, itu ada 5 hal ya. Yang pertama ada deteksi stimulus fisiknya, kemudian juga ada yang namanya konversi energinya, kemudian ada yang produksi ya, produksi sinyal listrik, kemudian ada pemrosesan dan amplifikasi sinyal, dan juga ada yang transmisi sinyalnya. Itu adalah untuk proses-proses yang ada dalam proses sensor mendeteksi perubahan fisik dan mengubahnya ya menjadi sinyal listrik. Nah, kemudian kalau ada yang di dalam prinsip kinerja sensor itu ada yang namanya jenis transduksinya. Nah, jenis transduksinya itu
yang seperti apa. Nah, kalau jenis transduksinya itu, kalau secara jenis transduksi itu memiliki 8 ya, 8 jenisnya. Yang pertama itu ada transduksi mekanik ke listrik, kemudian juga ada transduksi thermal ya ke listrik, kemudian ada transduksi optik ke listriknya, kemudian yang keempat ada transduksi kimia ke listrik, kemudian yang kelima ada transduksi magnetik ke listrik, yang keenam ada transduksi akustik ke listriknya, kemudian yang ketujuh ada transduksi radiasi ke listrik, dan kedelapan ada transduksi elektromagnetik ke listriknya. Nah, itu adalah untuk terkait jenis-jenis dari transduksi. Ini adalah merupakan bagian dari prinsip kinerja sensor itu sendiri ya, berarti ada 8 jenisnya. Nah, kemudian kalau yang dia itu transduksi mekanik ke listriknya itu yang seperti apa? Nah, kalau dia itu transduksinya ya, dia itu kan sensor ini ya, jenis ini ya, dia itu melakukan mengubah ya, dia itu mengubah energi mekanik ya, seperti getaran, tekanan menjadi sinyal listrik. Nah, dia itu lebih contohnya ke sensor tekanan ya, kemudian ada ya juga sensor gaya. Kemudian ada yang transduksi dari thermalnya ya ke listriknya. Nah, kalau di sini itu yang seperti apa? Nah, di sini kalau yang transduksi ini dia itu mengubah perubahan suhu menjadi sinyal listrik. Nah, kemudian juga ada yang transduksi optik ke listriknya. Nah, dia itu lebih ke merespon terhadap cahaya, kemudian dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kemudian kalau transduksi kimia ke listrik itu yang seperti apa? Nah, kalau di sini sensor ini dia itu merespon ya, dia itu melakukan mendeteksi, lebih tepatnya sensor dari kimia ke listrik ini, transduksi ini, dia itu sensor ini mendeteksi zat kimia atau komposisi dan mengubahnya ya menjadi sinyal listriknya, seperti halnya seperti biosensor untuk contohnya. Kemudian dia itu juga ada yang namanya transduksi magnetik ya ke listrik. Nah, di sini dia itu melakukan perubahan medan ya menjadi sinyal listrik. Nah, kalau di sini contohnya seperti sensor efek Hall ya, kemudian magnetometer. Nah, magnetometer ya, dan di sini adalah untuk jenisnya. Kemudian juga ada yang tadi ya transduksi untuk akustik ke listrik. Nah, kalau di transduksi ini dia itu lebih ke mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik ya. Nah, biasanya kan seperti halnya mikrofon. Nah, kemudian kalau di transduksi yang radiasi ke listrik, nah dia itu lebih ke sistem ini merespon ya berbagai bentuk radiasi ya, dan kemudiannya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kemudian juga ada kalau di transduksi ini ada yang transduksi terkait elektromagnetik ya ke listriknya. Nah, di sini dia itu merespon terhadap perubahan medan elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, kalau di contoh ini dia itu seperti antena ya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari transduksi yang merupakan bagian dari prinsip kinerja sensor. Nah, di sini ada dua hal ya dari terkait dari kinerja sensornya itu sendiri. Yang pertama ada pemrosesan ya, mendeteksi perubahan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, dan juga ada jenis transduksinya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya parameternya. Nah, kalau dari parameter untuk kinerja listrik itu kan ada beberapa parameternya ya. Yang pertama dia itu adalah fungsi transfernya, kemudian ada sensitivitas, kemudian juga ada span atau rentang dinamis, kemudian juga ada akurasi atau ketidakpastian ya. Kemudian ada histeresis, kemudian ada juga nonlinearitas, kemudian ada noise, dan juga ada resolusi ya, kemudian juga ada bandwidth. Nah, di sini terdapat beberapa parameter dalam kinerja sebuah sensor ya, yang dia itu menjadi parameter lah untuk dari kinerja sensor itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa jenis sensor. Nah, kalau secara jenis sensor itu kan ada beberapa yang bisa secara jenisnya ya. Yang pertama ada sensor suhu. Nah, biasanya di sini ya mungkin kita juga kalau mendengarkan ini ketika sensor suhu sudah tahu ya, nanti sensor suhu itu yang seperti apa.
Nah, di sini kalau sensor suhu itu sendiri dia itu kan mengubah ya, mengukur suhu, kemudian dia itu akan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, itu kalau untuk sensor suhu. Kemudian juga ada sensor cahaya. Nah, kalau sensor cahaya itu dia itu mendeteksi intensitas cahaya dan mengubahnya menjadi sebuah sinyal listrik ya. Nah, kemudian juga ada sensor gerakan dan posisi. Nah, kalau di sini dia itu kan mengukur ya seperti percepatan atau perubahan kecepatan. Kemudian dia itu juga sama ya, dia itu akan menghasilkan dari sinyal listriknya. Kemudian di sini juga ada sensor tekanan. Nah, kalau sensor tekanan ini ya dia itu kan dari mengubah ya dalam gas ataupun seandainya cairan ya dia itu akan lebih tadi ya ke sinyal listrik juga. Kemudian juga ada sensor kelembapan. Nah, sensor kelembapan sini ya kita akan mendeteksi ya bagaimana sih kelembapan yang ada di udara. Nah, nanti dari sini kan kita mengetahui oh ternyata kelembapannya itu sekian. Nah, kemudian kan kita tahu berdasarkan ini. Kemudian juga ada yang dia itu sensor gas. Nah, kalau sensor gas ini kan mendeteksi ya keberadaan atau keberadaan gas-gas tertentu ya dalam sebuah oh ternyata ruangan ini ternyata terpapar gas ini. Jadinya kan kita bisa mendeteksi dari itu. Kemudian juga ada sensor infrared ya, kemudian juga ada sensor sentuhan. Nah, dia itu kan merespon sentuhan fisik ya. Nah, sensor ini ya dia itu kalau yang kapasitifnya dia itu kan lebih mendeteksi perubahan medan listrik ya akibat sentuhan. Kemudian dari resistifnya dia itu kan merespon tekanan fisik pada permukaannya. Kemudian ini ya ada sensor detak jantung. Nah, di sini kan untuk mengukur ya detak jantung menggunakan metode optiknya ya atau metode listriknya. Kemudian juga ada sensor untuk kualitas udara. Nah, di sini kalau untuk sensor kualitas udaranya sendiri ya, di sini kan kita tahu untuk mendeteksi terkait dari partikulat ya yang ada di dan gas yang berbahaya di udara seperti mungkin ada ozon atau senyawa organik ya volatilnya itu sendiri. Jadi di sini lebih ya dia itu mendeteksi kualitas udara yang ada di sekitar kita lah. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh untuk terkait gambaran sensor ya. Nah, di sini ada sensor cahaya, kemudian di sini juga ada yang sensor suhu. Nah, ini adalah contohnya. Kalau cahaya kurang lebihnya seperti ini, kalau sensor suhu kurang lebihnya seperti ini untuk contohnya. Kemudian dia itu juga ada yang gerakan ya, sensor gerakan. Kemudian di sini ada juga ada sensor tekanan. Nah, di sini adalah sensor ya, sedikit gambaran sensor. Kemudian di sini juga ada terkait dari sensor kelembapan dan juga ada dari sensor kimia. Ini adalah beberapa ya contoh dari gambaran sensor. Nah, kemudian kalau di sini untuk pemanfaatannya, kalau tanpa kita sadari ya kan banyak sekali ya pemanfaatan teknologi sensor untuk kita gunakan seperti halnya di perangkat elektronik pribadi ya, seperti halnya HP atau smartphone teman-teman itu kan ada yang sudah menggunakan sidik jari ya untuk keamanannya. Nah, itu kan juga menggunakan penerapan teknologi sensor. Kemudian juga ada otomotif ya, seperti sensor untuk parkir. Kemudian dia itu juga ada yang sensor tekanan ya, ban memonitoring tekanan udaranya itu kan juga ada. Kemudian rumah atau gedung. Nah, biasanya rumah atau gedung itu kan terkadang ada sensor asap ya. Jadinya kan untuk mencegah ternyata memberikan sebuah informasi kalau ternyata kebakaran karena ada sensor yang mendeteksi itu. Nah, kemudian juga ada dia itu terkait dari kebugaran ya atau kesehatan dan kebugaran. Biasanya kan ada jam pintar ya, kemudian yang bisa kita mengetahui ini detak jantung kita, kemudian kadar oksigen, kemudian apakah kita sedang stresnya itu berapa persen. Nah, itu kan juga bisa. Nah, kemudian di sini juga ada yang pertanian dan taman ya. Nah, dalam bidang ini biasanya penerapannya itu seperti sensor untuk kelembapan tanah ya. Apabila teman-teman itu menanam sebuah
tanaman ya, dia itu ternyata membutuhkan kelembapan sekian derajat atau berapa ya nilainya ya. Jadinya kan kita tahu kalau seandainya kita menerapkan itu untuk penerapannya. Nah, kemudian juga ada untuk peralatan rumah tangga ya, bagi kita teman-teman semuanya mungkin di rumahnya ada peralatan rumah tangga ya, seperti oven ya, itu kan kita bisa mengatur suhunya berapa yang akan kita gunakan, kemudian juga kulkas. Kemudian kita juga sensor untuk mesin cucinya mengatur waktunya, kemudian jumlah airnya. Nah, di sana kan kita bisa untuk penerapan dari rumah tangganya. Kemudian juga terkait dari pemantauan lingkungan. Nah, biasanya kalau di pemantauan lingkungan ini dia itu sensor untuk mendeteksi ya kualitas udaranya. Nah, kalau di sini dengan udaranya itu kan kita tahu ya nanti dia itu akan seperti apa sih udara di sekitar kita, kemudian kualitas udara di sekitar kita itu akan seperti apa. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh ya pemanfaatan dari sensornya itu sendiri yang seperti ini ya. Mungkin di rumahnya teman-teman ada yang penerapan seperti ini ya. Di sini dia itu penggunaan sensor gerak dalam sistem keamanan rumah ya. Nah, di sini sensor ini dipasang dalam dinding dalam pengaturan rumahnya. Kemudian sensor ini mendeteksi gerakan ditandai dengan lampu LED kecil atau sinyal visualnya. Nah, nanti sensor gerak ini digunakan dalam keamanan rumah untuk mendeteksi gerakan yang tidak biasa, memicu alarm atau memberitahu ya pemilik rumahnya. Nah, di sini adalah untuk security ya, keamanan rumah ya. Dari sensor ini kan kita dapat mengetahui nih gerakan yang tidak biasa, jadinya bisa mengamankan rumah. Jadinya kita juga bisa memicu alarm ya untuk memberitahu pemilik rumahnya, oh ternyata rumahnya sedang ada mungkin kemalingan, ternyata dia itu penerapannya ini sangat bermanfaat, oh ternyata rumahnya itu dimasuki orang. Nah, itu kan kita tahu ya dari gerak-gerak yang tidak biasa itu. Kemudian mungkin ini salah satu juga ya yang biasa teman-teman itu mungkin sudah banyak ya yang menjual seperti ini ya, jam ya. Nah, sensor dalam jam ini dia itu kan menggunakan sensor detak jantung ya. Nah, biasanya digunakan untuk memantau kesehatan. Nah, biasanya kan tadi ya biasanya untuk detak jantung, kemudian kadar oksigen, kemudian stres, kemudian dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ada. Kemudian dalam jam pintar ini ya biasanya digunakan di pergelangan tangan, dan dia itu akan memperlihatkan untuk sensor detak jantung yang aktif ya, dengan berupa visual. Terkadang kan kita tahu nanti pemvisualan dari penggunaan jam pintar ini. Kemudian juga seperti itu teman-teman untuk pembahasan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.